Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Baik, sesi ini adalah sesi coach dalam rangka pelatihan profesional coach Jaspro yang dalam menunjang proses asesmen. Jadi sesi ini adalah bagaimana kita melakukan coaching ya, dengan pakai metode model VIRA. Jadi baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri. Kalau saya ini Pak Harudin dari LSP P1 Politeknik Pangkep, keseharian sebagai dosen dan juga sebagai asesor bank sekolah. Silakan diperkenalkan dulu namanya dan kesehariannya sebagai apa. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Nur Aulia. Keseharian sekarang mengajar di Politeknik Pangkep. Untuk mengikuti coaching ini karena berhubung ada visi yang mau diselesaikan, yaitu akreditasi prodi saat ini akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan, makanya saya mengikuti batch 1 Professional Coaching IAS Pro dalam proses asesmen. Mungkin itu saja perkenalan dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi agenda kita hari ini yang akan kita bahas dalam sesi coaching ini adalah persiapan untuk akreditasi ya. Akreditasi program studi. Iya, program studi teknik kelautan. Terus untuk apa targetnya kita coach dalam rangka akreditasi? Target daripada coaching yang saya ikuti ini yaitu saya mau prodi itu target akreditasinya meningkat dari C menjadi B. Oh, sekarang akreditasi C ya? Iya Pak. Mau direakreditasi ke B. B. Apa ukuran sukses sampai bisa dianggap bahwa dia naik akreditasinya? Apa yang harus disiapkan? Suksesinya ada 9 standar yang saya ketahui itu harus disiapkan sebelum reakreditasi. Jadi itu yang harus saya pahami terlebih dahulu, Pak. Ya. Apa masalah-masalah atau target-target yang ingin dicapai dalam rangka reakreditasi itu? Apa saja yang menurut ya. Targetnya Pak meningkatkan kapasitas program studi. Oke, apa permasalahan yang menurut kamu yang harus diatasi sebagai penyusun akreditasi ya? Apa masalahnya? Begini Pak, berhubung ini merupakan hal baru buat saya untuk menyusun akreditasi, apalagi prodi teknik kelautan. Saya harus mempelajari lebih banyak lagi, berdiskusi lebih banyak lagi pada tim kami. Nah itu yang masih belum terlaksana Pak. Oke. Jadi ada hal yang harus disiapkan ketika ingin reakreditasi. Nah, kira-kira seperti apa yang harus disiapkan itu untuk kondisi saat ini dan kondisi yang akan diharapkan sebelum siap untuk diakreditasi? Seperti dari hasil rapat kemarin di jurusan, yang harus disiapkan itu LMS yang diaktifkan kembali dalam proses belajar mengajar, kemudian kompetensi sumber daya manusia sebagai pengajar yang harus ditingkatkan. Oh, begitu ya. Iya. Jadi ada kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi standar yang disyaratkan oleh akreditasi. Bukan kesenjangan.
justru butuh dilengkapi dengan bukti-bukti yang seperti sertifikat kompetensi yang berkelanjutan, apa namanya, continue. Oh begitu. Jadi apa harapannya untuk bisa memenuhi dokumen itu? Tim akreditasi harusnya saling berkolaborasi, lebih aktif untuk berkomunikasi sesama tim, karena saat ini masih belum, hanya beberapa orang saja yang aktif untuk membahas tentang reakreditasi. Apakah ada masalah kendala terkait pemenuhan LMS tadi itu? Persoalan teknis atau apa masalahnya? Saat ini persoalan teknis termasuk karena biasanya koneksi jaringan internet terganggu saat proses belajar mengajar, jadi tertunda untuk pengabsenan mahasiswa salah satunya. Oh begitu ya, persoalan teknis jaringan ya? Iya Pak, berhubung di depan kampus ada gunung, di belakang kampus ada laut, kita berada di tengah-tengah alam. Emang apa sih nilai tambah kalau semua unsur-unsur di LMS itu dipenuhi? Apa dampaknya gitu bagi akreditasi? Setidaknya nilai tambah 30% dari nilai, total nilai. Kalau 100% dioptimalkan LMS itu. Ya. Terus dari identifikasi masalah teknis tadi itu apa kira-kira solusi yang bisa ditawarkan? Kemarin sempat berdiskusi juga di tingkat jurusan, yang ditawarkan itu setelah perkuliahan mencari koneksi yang jaringannya yang baik di misalnya di jurusan, kemudian dia baru dosen tersebut mengabsen di LMS, tidak hanya mengabsen manual. Jadi dosen yang aktif mencari jaringan yang optimal di jurusan, karena kalau di ruang kelas itu jaringan agak minim. Mengapa Anda memilih solusi seperti itu? Peluang-peluangnya. Memang bisa apa jaminannya bahwa solusi itu bisa mengatasi atau bisa memenuhi target? Seberapa yakin Anda dengan cara seperti yang dijelaskan tadi itu bisa memenuhi 30% tadi nilai akreditasi? Berapa yakin? Hampir 100% sih Pak untuk tingkat keyakinan, karena kalau terkait koneksi di jurusan, di daerah jurusan itu memang agak bukan agak sih, jaringannya itu full. Tapi jika di kelas kita mengatasi setelah pembelajaran, diulang kembali pengabsensian, takutnya itu jaringan juga terganggu. Jadi makanya diberikan solusi untuk di jurusan mengadakan pengabsensian agar pada hari itu sudah terrekor di LMS, karena setelah hari itu sudah terkunci Pak, LMS tidak bisa lagi direkor. Berarti aplikasi sistemnya yang harus diisi real time atau bagaimana itu? Maksudnya hambatannya itu untuk bisa memenuhi absensi atau mengupload data di LMS-nya itu. Kebutuhan jaringan internet dan juga proses absensi itu harus dilakukan pada saat di kampus atau bagaimana? Harus di kampus Pak. Kalau misalnya di luar itu tidak bisa di luar. Absen kan kombinasi gimana sih? Bisa dijelaskan absensinya itu di LMS gimana, Bos? Apakah menggunakan juga absen manual atau bagaimana? Oh, di LMS itu sudah menggunakan barcode Pak. Barcode, mahasiswa bisa mengakses mengabsen sendiri saat di kelas. Tapi saat di kelas jaringan terganggu, maka dosen itu beralih ke jurusan memanggil ketua tingkat.
dengan menandai absen manual itu ketua tingkat yang bertanggung jawab untuk apa lagi? Ya. Jadi istilahnya dia sudah menggunakan teknologi dalam absensi selain absen manual ya. Iya Pak. Ini persoalannya kendala jaringan tadi. Nah, ya. Apa kira-kira rencana aksi untuk bisa menyiapkan ya atau mengatasi masalah terkait dokumen di LMS itu? Apa rencana aksinya? Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah ketika kita ingin menyiapkan dokumen akreditasi yang salah satunya adalah LMS tadi ya. Bisa dijelaskan rencananya apa? Ya. Terus kalau bisa strateginya atau caranya gimana tuh untuk bisa menyiapkan dokumen? Kan tadi di awal dikatakan bahwa kita ingin reakreditasi dari C ke B. Yeah. Di dalam prosesnya kan ada apa itu? Ada standar ya. Ada 9 standar yang harus dipenuhi. Nah, kira-kira bagaimana perencanaan waktunya atau strateginya ketika ingin menyiapkan dokumen yang 9 standar? Apa yang harus direncanakan? Untuk saat ini yang ada di pikiran saya itu Pak, rencananya kami mengadakan fokus diskusi grup, baik itu melalui Zoom atau bertemu langsung di jurusan sesama tim reakreditasi, kemudian membahas kan di dosen home base kami itu ada 9 dosen home base, tapi ada beberapa kendala sih apa berhalangan untuk mengikuti reakreditasi ini karena beliau sedang sakit, ada 3 orang. Jadi kami di sini cuma ada 6 orang. Jadi untuk memenuhi standar 9 standar itu kami akan membagi menjadi 9, berarti ada satu orang yang bertanggung jawab 2 standar. Seperti itu Pak. Untuk saat ini kami baru mau melaksanakan yang namanya FGD untuk membagi apa namanya? Tugas ya. Ya, membagi tugas untuk sama-sama mengumpulkan dokumen-dokumen itu Pak. Jadi satu orang ini yang mengumpulkan dokumen yang akan di-input ke cloud prodi, sehingga ada digitalisasi arsip, ada juga yang dokumennya. Seperti itu Pak. Jadi itu salah satu strateginya ya, FGD ya, secara daring atau luring, kemudian pembagian tugas berdasarkan standar yang ada. Terus kalau bisa tahu kapan tuh bisa mulai pembagian tugas atau mulai saya sudah berkoordinasi dengan istilahnya koordinator tim kami yaitu Pak Irwan Gani. Insya Allah pekan depan kan ini hari Jumat, insya Allah pekan depan akan dijadwalkan untuk FGD Pak. Oh, ya, sehingga pembagian tugas itu dapat berjalan dan setelah itu dosen-dosen di home base kami akan dioptimalkan di LMS-nya juga agar bisa meningkatkan nilai akreditas kami nilai standar itu. Ya. Dari 9 standar yang dibagi berdasarkan tugas tanggung jawab, kira-kira apa ukuran sukses bahwa ini target terpenuhi untuk bisa diupload atau disiapkan di borang akreditasi? Ukuran suksesnya itu seharusnya sih data-data yang kami butuhkan di 9 standar itu sudah terkumpul. Jika data-data itu sudah final untuk menyusun redaksi borang lebih mudah, lebih bisa mencapai target begitu Pak. Jadi data-datanya dulu harus kami kumpul. Setelah FGD akan ada follow up, koordinator kami akan follow up setiap PJ-PJ yang bertanggung jawab di 9 standar itu. Terus bagaimana Anda mengantisipasi jika ada hambatan yang terjadi
pada saat menyusun strategi atau mengumpul dokumen 9 standar itu? Selalu intinya itu selalu berkomunikasi, intens untuk berkomunikasi sesama tim. Jika ada yang berhalangan, kita bisa juga berkomunikasi dengan ketua jurusan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen. Bisa juga berkolaborasi ke apa kan di sini ada 3 prodi. Kita juga bisa berkolaborasi untuk mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Apa sumber daya atau dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran itu? Sumber daya. Ya, dukungan apa atau sumber daya apa yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen 9 standar? Sumber daya misalnya material atau apa, Pak? Ya, kebutuhan-kebutuhan apa untuk bisa mengumpulkan itu dokumen, data, ya, file. Setahu saya dari hasil rapat kemarin, kami memang dikasih subsidi dana dari kampus, dari atasan. Jadi butuh apa namanya ini, kebutuhan logistik atau konsumsi untuk teman timnya bekerja. Betul, Oh, iya. karena logika tanpa logistik itu sama dengan iya. Ya, keren ya. Logika tanpa logistik nggak bisa jalan ya. Ya, betul. Jadi salah satu sumber daya atau dukungan adalah bagaimana menyiapkan kebutuhan logistik, ya, peralatan ataupun supaya tim bisa mengumpulkan filenya ya. Iya Pak, termasuk dengan perangkat-perangkat laptop, paket data Ya. untuk apa namanya Pak? Menyiapkan dokumennya ya. Iya. Nah, tadi kan sudah ada strateginya FGD, pembagian tugas, terus dokumen 9 standar harus dipenuhi file-file digitalnya. Kalau bisa, kapan tuh bisa mulai bekerja dan kapan visitasi atau apa tindak lanjut? Kapan bisa dimulai itu? Rencana visitasi itu di gelombang keempat ya, kalau nggak salah dengar kemarin dari rapat jurusan kemarin Pak. Di gelombang keempat atau keempat atau yang ketiga? Ya, sekarang kan November nih ya. Oktober ya. Ya, Oktober Pak. Oktober 2022. Nah, dari rentang waktu sekarang dengan target waktu reakreditasi visitasi itu kapan itu bisa? Mulai 4 bulan Pak. Berarti 4 bulan dari sekarang. Iya, 4 bulan dari sekarang untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dan mengoptimalkan LMS kampus dimulai dari sekarang Pak. Oh iya. Terus ya. Jadi untuk reakreditasi kita memerlukan tim, gitu ya. Terus tim ini bekerja untuk menyiapkan dokumen yang akan diupload di 9 standar akreditasi. Ya. Nah, waktunya mulai bekerja sekarang untuk dokumennya, menyiapkan dokumennya, terus visitasinya di kapan tuh? Kalau tidak salah di Maret ya Pak? Maret. Di Maret atau di April ya? Oh iya, berarti panjang juga ya, lama juga waktunya itu. Lama Pak, tapi untuk mengumpulkan berkas juga butuh durasi waktu yang lama. Kira-kira untuk saat ini kondisi data yang tersedia itu berapa yang perlu disiapkan itu untuk bisa lengkap siap diupload di orang akreditasinya? Itu yang belum saya koordinasikan kepada pengembang kurikulum di sini Pak. Jadi makanya datanya masih belum ada saya pegang. Nanti itu hari Senin insya Allah saya akan berkomunikasi. Ya. Jadi kan setiap standar kan memiliki dokumen yang harus disiapkan bukti fisik. Nah, maksud saya bagaimana bisa menentukan target-target terhitung dari sekarang sampai pada saat nanti divisitasi itu. Berapa dokumen yang belum lengkap, siapa yang bertanggung jawab, itu gimana bisa memastikan atau memantau rencana menyiapkan dokumen itu. Kalau kita tidak punya benchmark, nah itu ini. Akan dibahas di FGD nanti Pak, pekan depan insya Allah Pak. Koordinator akan memberikan arahan, oh ini yang belum, ini dan kami juga bekerja sama dengan pengembang kurikulum.
Kaprodi juga ikut terlibat, insya Allah Pak. Terus bagaimana keyakinan atau komitmen Anda bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang direncanakan ini bisa terpenuhi target sesuai target waktu? Apa yang membuat Anda yakin dan optimis bahwa strategi yang akan dikembangkan itu bisa sesuai dengan harapan? Komitmen. Kalau berbicara tentang komitmen berarti janji ya Pak. Ya, ya. Kemarin selepas latsar itu kami disuruh berkomitmen. Apa komitmen seorang ASN di unit kerja masing-masing setelah selepas latsar. Saya situ berkomitmen saya akan membantu semaksimal mungkin untuk perkembangan prodi, khususnya prodi saya Pak, di unit kerja saya. Makanya ini antusias begitu Pak. Insya Allah akan terus. Kalau melihat sekarang kondisi program studinya ya dari sarana prasarana ya dan seterusnya sesuai dengan standar itu, apakah Anda yakin bahwa akreditasinya bisa meningkat? Sarana dan prasarana, melihat dari sarana dan prasarana itu, kalau prasarana terkait dengan fasilitas ya Pak, kalau prasarana. Sarana terkait dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Setahu saya Pak, sumber daya manusianya sini sudah memadai. Kami juga memiliki lulusan S3 untuk kapasitas sumber daya manusianya. Dan untuk sarana prasarana kami didukung dengan adanya LMS, mahasiswa sudah bisa mengakses materi perkuliahan di LMS. Setidaknya mahasiswa dapat belajar mandiri juga sebelum masuk ke perkuliahan. Artinya kan di awal sesi coaching kita kan mau direkrutasi yang semulanya C menjadi B. Ya. Jadi pertanyaan kritisnya adalah dengan waktu yang tersedia dan rencana aksi yang akan dilakukan, apakah bisa tuh memenuhi target akreditasinya B? Jika hasil dari FGD, hasil dari koordinasi, kemudian ditambah dengan kerjasama tim yang baik, insya Allah Pak, ya. Insya Allah bisa meningkat. Ya. Tapi butuh dievaluasi kembali Pak. Kira-kira harapannya untuk bisa mengevaluasi semua rencana ini seperti apa? Harapannya untuk dimonitoring atau dievaluasi capaian progres ya dari dokumen yang disiapkan itu. Kan saat ini kami belum mengetahui yang namanya data awal terkait apa kekurangan dari dokumen-dokumen ke-9 standar itu. Jadi harapannya untuk evaluasi berikutnya kami sudah dapat mengetahui target untuk memenuhi ke-9 standar itu. Jadi tindak lanjutnya adalah bagaimana menentukan ya jenis dokumen apa yang kurang, yang harus dilengkapi. Dan seharusnya sudah ada beberapa yang terpenuhi. Oh, sudah ada ya. Di evaluasinya. Jadi saat ini belum bisa dikatakan sekian persen dari setiap standar itu yang data dukungnya lengkap. Belum Pak, karena kami juga belum mengetahui. Maksudnya saya sebagai orang baru juga belum mengetahui data yang sebelum-sebelumnya Pak. Dari berdirinya program studi ini. Jadi kapan tuh bisa kita mengetahui benchmark atau status ya dokumen 9 standar itu untuk ketersediaan data dukung itu? Rencana insya Allah saya sudah berkoordinasi dengan Pak Irwan sebagai koordinator tim. Ya. Pekan depan insya Allah Pak. Ya. Jadi Pak Irwan nanti berkoordinasi dengan pengemban kurikulum. Ya, iya Pak. Jadi kalau bisa tentukan kapan tuh bisa mulai ya untuk membahas tindak lanjut dari coaching kita ini. Oh. Tindak lanjut coaching berarti
Kalau misalnya pekan depan, berarti Jumat pekan depan lagi Pak, karena pekan depan baru mau mengadakan fokus diskusi grup. Baik. Insya Ya. Allah. Jadi target, strategi, kemudian rencana aksi dan tindak lanjut itu sudah kita bahas bersama. Nah sekarang ini kita masuk pada menurut Narlia apa kira-kira yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini. Oh saya yang menyimpulkan Pak. Ya apa kira-kira kesimpulan dari sesi coaching kita hari ini. Oh iya, yang bisa saya simpulkan, saya dapat pikiran saya terarah Pak. Ya. Yang mana dari masih amburadul tidak tersistematis menjadi sistematis Pak. Karena kan jawaban dari apa akreditasi itu sebenarnya sudah ada di kepala, tapi masih amburadul dalam dari hasil coaching, sudah bisa mempos-poskan yang namanya apa tindak lanjutnya, bagaimana nanti mengevaluasi ini visi kami di sini Pak. Ya. Oke, ya, jadi demikian sesi coaching kita ya, bahwa intinya itu adalah kita mengeksplor ya potensi ya, memprovokasi pikiran untuk bisa memenuhi target, menyusun masalah, menyusun strategi, membuat jadwal, membentuk tim, sehingga target reakreditasinya nanti bisa terpenuhi ya. Baik, sebagai bentuk apresiasi ya atas sesi latihan coaching kita kali ini ya, kami ucapkan terima kasih kepada Nur Aulia. Salam sehat, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa aplikatif, bisa menambah pengalaman dan juga strategi-strategi di dalam menjalankan tugas ya. Ya, betul. Saya juga ini dalam masih belajar ya bagaimana cara mengeksplor, memprovokasi pikiran seseorang supaya dia bisa berdaya, bisa bekerja, memenuhi target, dan yang terutama itu punya passion, menjiwai gitu ya. Oke ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nanti kita akan coaching lagi Jumat depan ya. Insya Allah. Selesai dari bagaimana melihat benchmark atau 9 standar itu apa saja yang harus disiapkan dokumennya. Baik, demikian. Mohon maaf jika sesi kita ini ada yang tidak berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bernilai ibadah. Amin. Tetap sehat, optimis, dan selalu kreatif. Kreatif, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.